Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mari beriman dan bertakwa serta bersyukur kepada Allah supaya bahagia di dunianya, bahagia pula nanti di akhiratnya. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat Jumat bersama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, karena Allah kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya bagi yang mampu. Jadi orang wajib melaksanakan ibadah haji hanya bagi yang mampu. Ulama memberikan definisi syarat artinya mampu, istato'ah, mampu bisa melaksanakan ibadah haji, artinya ada bekal, ada ongkos, ada sanggung, ada biaya. Biaya yang diperlukan di sini tidak hanya untuk yang berangkat haji, juga uang bekal selama ada di tanah suci Mekah Madinah. Kemudian dikatakan mampu lagi untuk yang ditinggalkan cukup, keluarga yang ditinggalkan ada. Itu artinya mampu. Untuk haji reguler tahun ini di Indonesia ditetapkan ongkos haji 60 juta.
Itu belum termasuk bekal yang dibawa ke tanah suci Mekah Madinah. Belum lagi untuk yang ditinggalkan di rumah. Belum lagi sebagai tahadus bin nikmah, syukuran, undang-undang teman, keluarga, saudara. Minim untuk haji kutub reguler siap 100 juta. Jadi dikatakan istata'a di sini mampu untuk yang berangkat haji cukup, bekalnya pun ada, yang ditinggal juga ada selama pelaksanaan ibadah haji kurang lebih 40 hari. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 297 itu dikatakan al-hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa man taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini ayat diturunkan karena apa? Sebagai teguran untuk orang Islam, terutama waktu itu ada dari kelompok suku Yaman berangkat ke tanah suci Mekah, nggak bawa bekal. Pelaksanaan ibadah haji di sana, yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan haji, mereka nggak bawa perbekalan. Ternyata sampai di Mekah, di Madinah, kelaparan, akhirnya jadi pengemis, minta-minta kepada jamaah haji yang lainnya. Maka dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling bagus beriman, bertakwa kepada Allah, bawa saku secukupnya. Makanya Indonesia perjalanan melaksanakan ibadah haji dibikin 2 gelombang. Gelombang pertama itu ziarah dulu ke Madinah, baru ke Mekah. Gelombang kedua ke Mekah dulu pelaksanaan ibadah haji, baru nanti selesainya ziarah di Madinah. Itu pengaturannya. Jadi jangan sampai kita pergi melaksanakan ibadah haji nggak bawa bekal, nyusahin tuan rumah, nyusahin umat Islam. Dan kita sering ketemu dengan pemuda-pemuda entah dari Pakistan, entah dari Bangladesh, entah dari India. Mereka nyolek kita di sana, di Mekah, di Madinah, kemudian mengatakan sedekah fisabilillah. Ini kan bikin orang susah, ganggu. Makanya orang ibadah haji itu harus cukup. Cukup artinya punya bekal untuk perjalanan ibadah haji, ongkosnya pun cukup, yang ditinggal pun juga cukup. Ada zaman sekarang ini berangkat haji melalui Korea. Ongkos kalau kita berangkat haji reguler, kuota haji bangsa Korea kita ambil, bisa ongkos hajinya antara 150 juta sampai 200 juta. Dan syaratnya sebelum pemberangkatan melaksanakan ibadah haji, kita disuruh tinggal di Korea sebulan buat adaptasi. Dan itu dilepas secara resmi oleh Kementerian Korea. Cuma yang jadi permasalahan kalau kita berangkat dari negara orang lain, Korea, dari Indonesia ke Korea pakai paspor Indonesia, kemudian dari Korea ke Saudi pakai paspor Korea. Kalau terjadi musibah, meninggal dunia, yang ngurusin negara yang mana? Karena 2 masalah, paspor Indonesia dan Korea. Tapi biasanya jamaah haji kalau sudah berangkat haji sudah ikhlas, meninggal dunia pun di mana sudah pasrah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, amal solehku semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga pelaksanaan ibadah haji zaman sekarang ini, ziarah kan dilarang, ditangkepin. Mukimin yang ada di Mekah kemarin terjadi penggeledahan, banyak yang ditangkepin. Kenapa? Visanya bukan visa haji, visanya visa ziarah, kemudian dibawa ke Jeddah. Di Jeddah disiapkan tenda-tenda untuk penampungan orang yang melaksanakan ibadah haji yang pakai ziarah, yang pakai visa ziarah. Jadi nanti mereka akan dilepas sesudah pelaksanaan ibadah haji. Ada ongkos haji yang lebih ringan, artinya pelaksanaan ibadah hajinya 15 hari, di Mekah seminggu, kemudian di Madinah 5 hari, perjalanannya 2 hari, ongkos hajinya 500 juta. Dan ini khusus untuk orang-orang yang sibuk, untuk orang-orang yang bisnis, untuk orang-orang yang repot dengan kerjaannya. Oleh karena itu ongkos hajinya 500 juta dalam jangka waktu cuma setengah bulan. Di Mekah 1 minggu, di Madinah 5 hari, perjalanannya 2 hari. Jadi mampu. Kemudian dikatakan mampu lagi. Ulama memberikan definisi wajib melaksanakan ibadah haji yang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi yang namanya ibadah haji kan yang diperlukan fisik, tenaga. Kadang-kadang haji reguler yang biasa itu hotelnya bisa 10 kilo, 15 kilo. Tapi zaman sekarang sudah gak usah khawatir. Kenapa? Karena di Mekah disiapkan bis sholawat. Walaupun jaraknya dari Mekah, jaraknya dari Masjidil Haram sampai 10 kilo, 15 kilo, ternyata disiapkan bis sholawat. Dan bis sholawat ini muter tiap waktu, muter sehari semalam, dan itu diawasi oleh mahasiswa. Jadi nggak usah khawatir masalah jarak jauh, karena sudah disiapkan transportasinya. Jadi fisik, sehat jasmani dan rohani. Kalau orang itu sehat jasmani dan rohaninya, kemudian biayanya ada, bekalnya ada, yang ditinggal ada, maka haji hukumnya wajib. Dan sekarang ini yang jadi pokok utama istato'ah menurut pemerintah Republik Indonesia adalah sehat jasmani dan rohani. Walaupun hartanya miliaran, tetapi tidak lolos kesehatannya, dia tidak akan bisa berangkat ibadah haji. Karena apa? Karena koneknya antara bank pelunasan ibadah haji dengan dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan mengatakan berhak melaksanakan ibadah haji, dibuka di komputer bank siskohatnya, baru muncul. Jadi kalau kesehatannya nggak lolos, walaupun kita sudah siapkan duit miliaran, tetap tidak akan bisa berangkat ibadah haji. Kemudian istato'ah lagi dikatakan mampu adalah transportasinya ada. Kalau untuk DKI Jakarta, pesawatnya Garuda. Kalau Jawa Barat, pesawatnya Saudia. Kemudian ada pesawat-pesawat swasta seperti Batik, Lion dan lain sebagainya. Itu biasanya untuk visa-visa ziarah atau mujamalah atau turis atau amil. Itu biasanya pesawat-pesawat swasta. Oleh karena itu, untuk orang Islam yang memang benar-benar dia sudah dikatakan mampu, ongkos ada, perjalanannya juga mampu, yang ditinggal juga cukup, kemudian sehat jasmani dan rohani, maka haji hukumnya wajib. Dan pelaksanaan ibadah haji wajib
dalam seumur hidup kita untuk haji sekali. Kalau pas kebetulan kita mampu, ada rezeki, sehat, panjang umur, melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, seterusnya, itu hukumnya sunnah. Tapi kewajiban haji hanya untuk yang pertama. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar, padahal dia sehat jasmani dan rohani, padahal dia mampu bayar ongkos haji, transportnya ada, tidak mau melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam yang ada ini. Jadi Allah tidak butuh. Oleh karena itu, mudah-mudahan jamaah yang ada di NHM ini, di Masjid Baitul Ridwan ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan dibanyakkan rezeki yang halal dan barokah, bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Madinah di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.